Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali dalam podcast Menjelang Beduk atau Pomed. Dan di episode kali ini masih bersama saya, Chandra Pangestu. Dan Miss Ervi. Hai, terima kasih. Terima kasih udah datang, Miss. Selamat datang di Pomed bersama Anaja kali ini. Apa kabar? Sehat-sehat, Miss? Alhamdulillah sehat, baik. Mister sendiri gimana, Mister Chandra? Alhamdulillah selalu sehat. Apalagi ketemu Miss Ervi hari ini. Okay. Tambah sehat. Bisa aja ya puasa. Iya, ingat. Oke, teman-teman, seperti biasa di Ramadan kali ini kita akan menemani waktu teman-teman mulai dari obrolan menarik seputar ilmu-ilmu Al-Quran dan juga tips jago bahasa Inggris serta internet marketing. Dan untuk episode kali ini kita mau ngomongin tentang public speaking. Apa tuh, Miss? Public speaking. Seperti apa tuh? Oke. Kita langsung bahas ya tentang public speaking karena itu memang tema kita gitu ya. Semua orang tahu bahwa public speaking itu adalah yang kebanyakan orang tahu ya. Public speaking itu ngomong pede di depan banyak orang. Bener banget. Yang taunya itu. Sebelum masuk ke situ, aku mau ngasih tahu idola aku banget yang menjadi motivator terbaik aku. Siapa nih? Aku juga masih belajar sebenarnya ya, tapi aku banyak belajar dari Kak Maya Rahma. Beliau Maya Rahma. YouTuber nggak sih? Iya, Kak Maya Rahma. Terus sama ada salah satu presenter dari Kompas TV di Jakarta. Waktu itu kita sempet lah ya duet bareng kayak gitu. Seru banget pasti. Karena beliau berkunjung ke tempat aku, ke univ aku di Universitas Jember. Jadi itu salah satu pengalaman yang nggak terlupakan juga. Terus hari ini aku mau share pengalaman ke teman-teman. Ya intinya aku juga belajar, plus aku mencoba untuk ngasih tahu apa yang sudah aku pelajarin ke teman-teman semua gitu. Oke. Nah, berarti public speaking itu kalau berdasarkan pengalamannya Miss Ervi, itu yang seperti apa tuh? Maksudnya fokusnya kemana? Intinya public speaking itu bagaimana membuat audiens itu menerima pesan yang ingin kita sampaikan. Jadi apa yang kita sampaikan itu bisa masuk di hati dan pikiran mereka. Itu sih pemaknaan public speaking bagi aku. Nah. Karena kemudian banyak teman-teman dari kita nih atau kayak saya nih misalkan kadang masih bingung gimana sih biar punya public speaking yang bagus, gimana biar goals-nya untuk menyampaikan sesuatu dapat diterima di hati dan pikiran audiens yang kita ajak diskusi nih. Gimana tuh, Mas? Oke. Sebenarnya ada dua hal penting yang harus kita perhatikan ketika kita mau public speaking. Yang pertama itu look-nya harus seperti apa. Terus yang kedua audio. Sama konsepnya seperti kalau kita pengen bikin video sih. Look sama audio itu penting. Nah, gimana caranya supaya punya ini look sama audionya? Betul. Jadi gimana caranya supaya look sama audionya itu entertain, menarik ya? Nah itu ada 4 hal sebenarnya. Ada 4 hal. Ini kayaknya menarik kalau kita kupas satu-satu. Biar makin jelas kita belajarnya. Baiklah teman-teman. Kita bahas satu persatu ya. Jadi yang pertama itu ada percaya diri dulu yang harus kita tingkatin. Yang pertama itu percaya diri. Yang kedua itu vokalnya. Vokal berarti suara enggak sih? Betul. Kemudian yang ketiga itu gesture sama ekspresi wajah kayak gitu. Gesture sama expression. Sama yang terakhir pastinya komunikatif dong. Komunikatif. Nah, kalau terkait dengan apa tadi namanya? Yang pertama, Bu? Percaya diri. Percaya diri. Nah, kadang kita suka takut duluan. Suka nggak pede, apalagi kalau di depan kamera kayak gini. Di depan kamera aja nggak pede, apalagi di depan orang banyak, ribuan. Gimana tuh cara cara mengalahkan rasa takut itu nanti? Supaya biar percaya pede diri gitu ya. Jadi percaya diri itu merupakan akar supaya ketiga elemen selanjutnya itu bisa tercapai. Jadi yang pertama ya kita memang harus percaya diri dulu. Karena memang kalau kita sudah percaya diri, maka kita akan lebih mudah untuk bisa menguasai teknik vokal. Kita akan lebih mudah untuk mencapai gesture sama ekspresi. Terus yang terakhir komunikatifnya itu juga akan jalan. Nah, terus pertanyaannya sekarang gimana caranya supaya kita bisa percaya diri? Bener banget. Iya kan?
Oke, yang pertama paham dulu makna dasar public speaking. Oke, berartinya kita harus paham dulu apa goals-nya gitu, apa yang mau disampaikan. Atau seperti apa, Miss? Kita harus tahu public speaking seperti itu. Oke. Intinya tuh, oke, kita bahas dulu ya. Apa sih yang dimaksud paham dulu makna public speaking? Gitu. Public speaking itu nggak hanya pede di depan orang, tapi yakin. Oke. Yakin untuk bisa sukses doing something. Alright. Gitu ya. Berarti believe in ourselves that we can do it. Iya, intinya bangun kepercayaan diri dulu, bangun PD-nya dulu dengan cara yakin bahwa kita bisa sukses untuk melakukan sesuatu. Positive thinking dulu. Kemudian masukkan pemikiran-pemikiran positif di dalam otak kita. Itu hal penting banget loh. Kita harus memasukkan Insight kayak gitu. Suggestion positif di dalam otak kita bahwa setiap orang itu punya keunikan masing-masing, setiap orang itu bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Intinya masukkan pemikiran-pemikiran positif. Dan itu bisa membantu kita untuk makin ningkatin rasa percaya diri kita. Sama yang nggak kalah penting untuk bisa pede itu jam terbang sama pengalaman sih. Oh, mungkin memang jam terbang gitu ya. Jam terbang sama pengalaman yang memang harus ditingkatin juga gitu ya. Semakin panjang jam terbangnya juga pasti akan semakin terbiasa. Intinya percaya diri dulu dengan cara selalu masukin pemikiran-pemikiran positif di dalam otak kita. Oke, kamu bisa, kamu unik. Setiap dari kita itu punya keunikannya sendiri untuk bisa sukses melakukan sesuatu. Oke. Wow, inti untuk tadi untuk meningkatkan kepercayaan diri kita tuh. Terus kalau berikutnya ngomongin tentang vokal. Seperti apa vokal itu? Karena kemudian banyak dari kita nih yang kadang-kadang masih bingung ngomongnya gimana gitu kan. Suaranya harus seperti apa kalau dalam public speaking. Nah, coba Miss jelasin. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua ya. Kalau tadi yang pertama kita sudah ngobrolin tentang percaya diri. Gitu. Kemudian yang kedua itu tentang vokal. Nah, vokal sendiri itu ada beberapa hal yang harus kita kuasai gitu. Oke. Yang pertama itu volume. Itu untuk memastikan audiens kita itu nyaman dengan suara kita. Jangan terlalu keras, tapi juga jangan terlalu pelan gitu. Kalau sama-sama kita di depan mic nih, contohnya ya, kita harus tahu gimana suara yang nyaman didengar oleh audiens kita. Jangan terlalu keras, jangan juga terlalu pelan. Kadang kan kalau ngomong, "Hey kamu," gitu kan juga nggak bagus. Kalau terlalu pelan juga, ya intinya yang membuat mereka nyaman kayak gitu. Lagi-lagi orientasinya ke audiens. Otomatis itu penting gitu kan. Biar suaranya artinya nggak boleh nyaman dan nggak boleh nyaman. Harus nyaman dong. Harus nyaman dong. Dia nggak boleh terlalu kenceng dan nggak boleh terlalu pelan. Oke. Itu untuk vokalnya. Terus apa lagi, Miss? Kemudian next kecepatan. Oh, speednya. Kecepatan. Itu juga harus disesuaikan sama audiens kita. Alright. Otomatis kecepatan suara antara audiens muda, contoh nih anak-anak muda, sama audiens yang udah agak berumur ya, kayak udah ibu-ibu, bapak-bapak, kecepatan suara kita kan akan berbeda. Kalau saya ngomong sama Mas Chandra nih ya, karena Mas Chandra kan masih muda, saya menggunakan intonasi yang cepat, Mas Chandra juga akan paham. Tetapi beda cerita kalau saya berbicara sama audiens yang mungkin sudah ibu-ibu, sudah bapak-bapak, otomatis saya harus berbicaranya lebih pelan. Supaya mereka bisa nangkep apa yang saya omongkan gitu. Jadi, tapi biasanya kalau anak muda kayak gini ya, mereka diajak cepat bisa, diajak pelan juga bisa. Jadi untuk lebih amannya, ya ada saat-saat gimana kita ngomongnya harus cepat, ada yang harus pelan. Bisa tuh. Artinya nggak monoton untuk pelan mulu, monoton untuk cepat terus ya. Jadi bisa pastikan kita tahu audiens kita. Exactly. Harus tahu audiens teman-teman. Oke, berikutnya apa lagi tuh Miss? Selain volume, kemudian selain speed atau kecepatan, untuk vokal apa lagi? Ada nggak? Next itu pasti artikulasinya juga harus jelas. Dalam artian kalau kita pengen ngobrol, A, I, U, E, O-nya itu harus jelas. Gitu kan kita nggak mungkin kalau ngobrol, selamat malam saudara, itu kan nggak mungkin ya. Selamat siang saudara, selamat malam semuanya, terima kasih sudah. Itu kan nggak jelas A, I, U, E, O-nya. Jadi apa yang kita ucapkan itu harus jelas omongannya. Aku, kamu itu harus jelas lah intinya. Artikulasi. Betul. Alright. Kemudian selanjutnya yang ini nggak kalah penting juga intonasi. Oh, I see.
intonation yang harus seperti apa tuh biar tetap enak diterima dan audiens juga paham. Untuk intonasi sendiri, kita itu harus tahu kapan menekankan sebuah suara atau kapan menekankan sebuah kalimat. Jadi harus ada penekanan gitu supaya kata yang kita ucapkan itu nggak datar, nggak boring gitu. Sama kayak orang hidup gitu loh. Hidup kan kalau datar mulu ya, flat itu kan gitu. Flat kan bosen Bener gitu banget. kan. Ini juga sama, public speaking itu sama juga ilmunya dengan ilmu kehidupan. Jadi harus ada intonasinya, penekanannya seperti itu. Artinya nggak selalu flat dan harus variatif dong kalau gitu, Miss. Betul. Oke. Kita harus tahu kapan itu intonasinya tinggi, kapan itu direndahin kayak gitu ya. Sama kapan memberikan penekanan terhadap kata-kata khusus seperti itu. Oke. Wah, ilmu baru nih teman-teman. Mulai dari percaya diri, habis itu ada yang namanya vokal, terus ada apa lagi nih, Miss? Selain dua itu tadi. Masuk ke pembahasan yang ketiga, ini ekspresi sama gesture. Oke. Ekspresi sama gesture. Oke. Bedanya apa tuh? Tadi kan kita udah bahas soal intonasi. Ini relate sih sebenarnya sama ekspresi sama gesture. Jadi pada saat kita ngomong, ekspresi wajah ini harus main. Gitu kan. Kapan kita harus senyum, kapan kita harus sedih kalau memang yang kita bawakan itu ya berita sedih gitu. Bener. Jadi ekspresi wajah itu salah satu modal penting ketika kita mau public speaking. Oke. Kemudian selanjutnya adalah gesture. Nah, ini kita harus mengontrol gesture kita. Ini balik lagi ke PD-nya tadi. Oke. Contoh nih ya, kalau seumpamanya kita nggak pede, otomatis kan gesture kita kadang secara nggak sadar loh ya. Kita kan kayak ya teman-teman, jadi jadi secara nggak sadar tangan kita itu akan gerak-gerak kayak jalan gini kemana-mana sendiri, jalan gitu ya. kemana-mana. Nata jilbab padahal jilbabnya baik-baik saja. Baik-baik saja kayak gitu. Kayak nata baju, kaos atau baju kayak gini padahal ya udah fit, udah sesuai gitu ya. Betul. Jadi ya seperti itu, ketika kita nggak pede itu akan kemana-mana. Ketika kita nervous gitu, kita akan kemana-mana. Jadi pada saat ngomong gesture itu ya, itu penting. Jadi contoh nih ya, ya yang di sana bagaimana? Selamat siang teman-teman semua. Jadi gunakanlah tangan itu harus natural, ya kan? Tubuh itu juga harus natural gerakannya. Jadi jangan terlalu banyak gerak, jangan terlalu banyak tangannya itu kemana-mana, kayak gitu. Itu akan ngebuat orang nilai, kayaknya ini nggak bagus deh. Ya. Jadi intinya harus mengontrol gesture kita. Control. Harus dikontrol dan disesuaikan sama apa yang kita ucapkan. Berarti harus sinkron ya. Betul. Sinkron juga gitu ya. Intinya kita yang mengontrol tubuh kita, jangan sampai karena nervous ya. Pernah nggak sih kalau kita pas nervous tuh kayak nggak sadar kalau kita kadang kita pakai masker tuh kan, masker juga udah sesuai, udah pas gitu, masih aja digini-giniin padahal ya nggak turun gitu kan. Ya karena itu nggak sadar, orang itu nggak sadar kalau ternyata karena nggak pedenya dan mereka melakukan gerakan-gerakan yang nggak perlu gitu ya. Nggak perlu sebenarnya. Kayak gitu. Terus yang terakhir, Miss, ada apa tuh yang terakhir? Yang terakhir ini komunikatif. Ini berkaitan sama audiens ya. Jadi kita harus mengenal audiens kita, gitu kan? Ada tekniknya sebenarnya untuk mengenali audiens itu. Tapi untuk tekniknya mungkin kita bahas di next ya. Karena kita ngomongin next video. Karena kalau kita membahas soal audiens itu teknik untuk mengenali audiens itu ada sendiri dan itu akan long discussion nanti. Kayaknya bakalan seru ketika kita bisa lanjutin ke video berikutnya ngomongin tentang gimana kita bisa mengenali audiens. Tapi secara garis besar aja aku kasih tahu bahwa caranya salah satunya tuh dengan komunikatif gitu kan. Nah, caranya tuh seperti apa? Kita bahas. Ngobrolin soal komunikatif, kita harus sadar bahwa pada saat kita public speaking ya, bos kita itu adalah audiens. I see. Nah, jadi kita harus tahu audiens kita itu rentang usia berapa, umur berapa. Apakah mereka itu remaja atau orang tua atau gabungan dari keduanya, kita harus tahu. Dan kita semakin mengetahui audiens kita, maka kita akan semakin dekat ke mereka. Jadi cobalah untuk
tanyakanlah ke mereka. Contoh nih, audiens kita anak-anak muda ya. Gimana? Basa-basi dulu aja sama mereka. Kayak Oke. jadi basa-basi dulu. Kita basa-basi sebelum masuk ke topik, ke inti topik gitu ya. Ya, jadi dengan basa-basi itu penting. Jadi kayak menyapa atau mengajukan pertanyaan. Jadi, contohnya ya, gimana kabarnya teman-teman semua? Masih semangat ya untuk mengikuti sharing pada siang hari ini? Jadi sapa aja. Dan semakin spesifik kita menyapa mereka, maka mereka akan semakin close sama kita. Oke. Karena kalau kita nggak mengenal audiens, nggak komunikatif lah bahasanya, ya otomatis di tengah-tengah pembicaraan mereka bisa ngobrol sendiri. Bener. Karena kadang-kadang memang itu yang terjadi kan. Nah, bagaimana kita bisa menghandle-nya? Makanya kita perlu untuk belajar caranya. That's why kita perlu belajar public speaking di situ. Betul, seperti itu. Oke. Jadi kalau boleh disimpulin ya, Miss Ervi, mulai dari public speaking tadi kita tahu gimana apa sih public speaking itu, kemudian gimana cara kita mempunyai public speaking yang bagus. Ada beberapa cara, mulai dari percaya dirinya, kemudian voice atau kontrol suaranya, terus berikutnya ada apa Bu? Ada percaya diri, gesture, kemudian sama facial expression, dan satu lagi ada komunikatif, ya. Dan ketika yang pertama tadi ada percaya dirinya udah bagus, maka yang 3 tadi bisa terdorong untuk lebih baik lagi. Betul. Jadi fundamentalnya tetap dipercaya diri tadi. Yes. Itu akar dari semuanya, tapi bukan berarti main ya. Karena kalau kita cuma percaya diri doang, tapi kita nggak tahu teknik selanjutnya seperti apa, ya itu nggak akan nggak akan bagus juga gitu. Maka memang teman-teman, buat kalian nih para public speaker atau calon public speaker, ya kan, kalau mau belajar public speaking, paling tidak kalian harus kuasai beberapa hal yang disebutin tadi: percaya diri, voice-nya, facial expression, sama gesture-nya, sama satu lagi tentang komunikatifnya. Betul. Oke, Miss R, thank you banget sudah join di podcast kita kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga puasanya lancar. Oh, lancar sekali. Ilmunya manfaat banget karena kita ngomongin topik untuk semesta, topik untuk semua orang yang harus punya untuk public speaking. Ya, thank you Miss R udah hadir, dan teman-teman terima kasih atas waktunya sudah menonton podcast kali ini. Semoga ilmu yang teman-teman dapatkan dapat bermanfaat. Oke, terus buat kalian yang masih kepo tentang An-Najah, bisa kalian kunjungi webnya di www.annajah.co.id, dan selepas video kali ini akan ada yang namanya kuis seperti biasa. Terima kasih untuk hari ini. Selamat berpuasa. Semoga puasanya lancar sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.